Sahabatku, pernahkah engkau bertanya, kenapa ada orang yang kerja keras siang malam tapi rezekinya tetap sempit? Sementara ada orang yang hidupnya tenang, sederhana, tapi rezekinya terasa cukup bahkan mengalir terus tanpa putus. Rahasianya bukan pada banyaknya tenaga, bukan pada kerasnya usaha, tapi pada seberapa dekat ia dengan Allah di waktu-waktu yang Allah cintai. Dan di antara waktu paling dahsyat untuk membuka pintu rezeki adalah setelah engkau selesai sholat qobliyah subuh. Jangan buru-buru bangkit dari sajadahmu, karena ada dua zikir pendek yang jika engkau amalkan, maka Allah sendiri yang akan turun tangan mencukupkan hidupmu. Dengar baik-baik, kita akan bahas sekarang. Jangan lewatkan satu detiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup ini. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Setiap pagi sebelum matahari naik, ada satu rahasia besar yang Allah hadiahkan kepada hamba-hamba yang mau bangun. Di saat orang lain masih terlelap, dunia masih tenang, dan tidak ada suara selain detak hati, Allah membuka sebuah pintu yang tidak dibuka pada waktu selainnya, yaitu pintu rezeki, pintu pertolongan, dan pintu kemudahan. Sahabat, kita semua ingin hidup berkecukupan. Kita ingin melihat keluarga tersenyum tanpa kekhawatiran, ingin hutang lunas, ingin usaha lancar, ingin hati tenang tanpa resah yang menumpuk. Tapi tidak semua orang tahu bahwa salah satu kunci terbesar untuk mendapatkan semua itu bukan dimulai ketika matahari sudah terbit, bukan saat orang mulai beraktivitas, bukan saat kita sedang sibuk bekerja, tapi dimulai dari waktu yang sangat sunyi, yaitu sejenak setelah kita selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah menyebut 2 rakaat ini bukan amalan biasa. Beliau bersabda bahwa 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan sekedar lebih mulia daripada harta, rumah, jabatan, kendaraan, atau uang, tapi lebih baik daripada seluruh dunia jika dikumpulkan sekaligus. Bayangkan, 1. Amalan kecil, tapi nilainya mengalahkan seluruh isi bumi. Lalu setelah kita melakukannya, kita langsung berdiri, kita langsung melangkah pergi. Padahal di saat itulah pintu langit sedang terbuka, Allah sedang menatap hambanya, rahmat Allah sedang turun, malaikat sedang mencatat kebaikan, dan nasib hari itu sedang ditetapkan. Sahabatku, seperti seseorang yang mengetuk pintu, lalu pergi sebelum pintunya dibuka. Seperti seseorang yang menyalakan lampu, lalu mematikannya sebelum cahaya menerangi ruangan. Begitulah diri kita ketika kita selesai qobliyah subuh, lalu langsung beranjak tanpa berzikir. Sungguh sayang, karena saat itulah justru ada 2 zikir pendek yang diajarkan Rasulullah. 2 zikir yang tidak perlu tenaga, tidak perlu suara keras, tidak perlu waktu lama, tapi dengan izin Allah, ia mampu membuka pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka. Sahabatku, kalau hari ini engkau sedang merasa hidup sedang sempit, hati sedang gelisah, pikiran sedang berat, atau rezeki terasa tidak cukup, maka mungkin ini adalah cara Allah memanggilmu. Allah ingin engkau kembali. Allah ingin engkau duduk sebentar lebih lama setelah qobliyah subuh. Allah ingin engkau menyebut namanya dengan lembut. Dan hari ini kita akan belajar 2 zikir yang mampu mengubah takdirmu. Dengan izin Allah, dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat,
cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita. Aminkan bersama-sama, karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, sahabatku, ada seorang laki-laki sederhana di Jawa Timur. Namanya Pak Yusuf. Pekerjaannya tidak luar biasa. Ia hanya penjual bubur keliling yang berangkat sebelum subuh setiap hari. Hidupnya pas-pasan. Bahkan seringkali uang hasil jualan hari kemarin dipakai untuk membeli bahan jualan hari berikutnya. Suatu hari, hutangnya mulai menumpuk. Harga bahan naik, pendapatan turun. Ia duduk termenung di ruang tamu kecilnya. Anak-anaknya sedang tidur. Istrinya menahan air mata agar suaminya tidak melihat. Namun Pak Yusuf tahu, hatinya ikut retak. Malam itu, ia datang ke masjid. Imam masjid melihat wajahnya yang kusut dan bertanya pelan, "Ada yang memberatkanmu?" Pak Yusuf hanya tersenyum, tapi matanya hampir menangis. Sang imam lalu berkata, "Mulai besok, setelah engkau sholat qobliyah subuh, jangan langsung berdiri. Duduklah sebentar. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Dan bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali. Amalkan setiap hari. Jangan berhenti. Serahkan hasilnya kepada Allah." Pak Yusuf mengangguk. Bukan karena ia langsung mengerti, tapi karena ia tidak punya apa-apa lagi selain berharap kepada Allah. Esoknya ia mulai mengamalkan. Sederhana, hanya duduk beberapa menit setelah qobliyah. Tangannya bergerak pelan, bibirnya bergetar, air matanya jatuh satu-satu. Hari pertama tidak ada yang berubah. Hari kedua masih sama. Hari ketiga sepertinya juga tidak ada keajaiban. Tapi ia tetap meneruskan. Ia yakin, ia percaya, karena ia tahu Allah melihat hati yang berserah. Hingga suatu pagi, ketika ia sedang berjualan, seorang pembeli menghampirinya. Pembeli itu tidak terlihat seperti orang biasa. Bajunya rapi, wajahnya cerah, dan tutur katanya lembut. Ia berkata, "Pak, bubur panjenengan ini enak sekali. Saya punya usaha catering kantor. Bagaimana kalau setiap hari saya pesan 80 porsi untuk kantor kami?" Pak Yusuf terdiam. Ia menatap pembeli itu dengan mata yang tanpa sengaja berkaca-kaca. 80 porsi. Sedangkan biasanya ia hanya jual 20-25 porsi sehari. Sejak hari itu, hidupnya mulai berubah. Usahanya bertambah, hutang-hutangnya satu persatu terlunasi. Rumah kecilnya mulai terasa hangat kembali. Senyum istrinya kembali, tawa anak-anaknya kembali terdengar. Dan tahukah sahabatku apa yang ia katakan setiap kali ada yang bertanya? "Saya tidak kaya karena saya hebat. Saya hanya duduk sebentar setelah qobliyah subuh, memberi waktu kepada Allah untuk hadir dalam hidup saya." Sahabatku, rezeki itu tidak jauh. Kadang hanya terhalang oleh gelisah dan lupa bersandar kepada Allah. Duduklah sebentar. Zikirlah perlahan. Allah tahu jalan keluar jauh sebelum engkau mengetahui masalahnya. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, berikut cara mengamalkannya secara jelas, rinci, dan mudah diikuti. Pertama, bangunlah lebih awal sebelum adzan subuh. Ambil wudhu dengan tenang. Lalu kerjakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kedua, setelah salam, jangan berdiri dulu. Tetaplah duduk di atas sajadah, hadapkan hatimu kepada Allah. Ketiga, tundukkan pandangan, tarik napas perlahan, dan hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang melihatmu, mendengarmu, dan mengetahui isi hatimu. Keempat, bacalah zikir pertama ini 7 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Dia sebaik-baik penolong. Bacalah perlahan, bayangkan seluruh masalahmu sedang engkau serahkan kepada Allah. Kelima, kemudian lanjutkan dengan zikir kedua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
setelah qobliyah subuh, baca minimal 10 kali dulu. Keenam, setelah sholat subuh selesai, tetaplah duduk sebentar. Lalu lanjutkan bacaan tasbih tadi, hingga genap menjadi 100 kali. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu keras-keras, cukup dengan hati yang lembut dan penuh syukur. Ketujuh, setelah selesai, berdoalah dengan bahasa hati sendiri. Misalnya, "Ya Allah, cukupkanlah rezekiku hari ini, lapangkanlah jalanku, lunaskanlah beban-beban hidupku, berilah aku rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan hati." Kedelapan, lakukan amalan ini setiap hari, tanpa terputus, minimal 40 hari berturut-turut, agar hasilnya lebih terasa dengan izin Allah. Kunci pentingnya, jangan tergesa-gesa, jangan sekadar menggerakkan bibir. Rasakan bahwa engkau sedang berbicara kepada Allah, karena zikir tanpa hati hanyalah suara. Tapi zikir dengan hati adalah cahaya. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika hari ini engkau mendengar amalan ini, mungkin inilah cara Allah mengetuk hatimu. Allah ingin engkau kembali mendekat. Allah ingin engkau merasa cukup bersamanya. Allah ingin mengangkat kesempitan yang selama ini engkau pendam sendirian. Maka mulailah dari besok subuh. Jangan terburu-buru bangkit dari sajadah setelah qobliyah subuh. Duduklah sebentar dan sebutlah nama Allah dengan hati yang lembut, karena disitulah pintu rezeki, pintu ketenangan, dan pintu keberkahan sedang terbuka lebar. Semoga Allah cukupkan kita tanpa meminta-minta kepada makhluk. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Semoga Allah lapangkan dada-dada kita dari kegelisahan. Dan semoga Allah berkahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari tuliskan di kolom komentar sebagai doa dan kesaksian hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Dan bagi sahabat yang mendukung dakwah ini, silakan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari amalan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.